Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita di Info 93. Nah, kali ini kita masih membahas seputar arsiparis. Lebih spesifiknya adalah arsip statis. Langsung kita mulai saja ya. Untuk arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi secara langsung tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Arsip statis yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan arsip bernilai guna kesejarahan. Telah diserahkan oleh pencipta arsip, yaitu kementerian, atau lembaga, atau BUMN, atau organisasi masyarakat, atau organisasi politik, ataupun perorangan. Pengelolaan arsip statis telah melalui serangkaian tahapan agar dapat diakses oleh publik. Cara lain, akuisisi arsip, pengolahan arsip, reservasi arsip, dan layanan akses pemanfaatan arsip. Untuk mempertahankan konteks penciptaannya, arsip statis dikelola berdasarkan prinsip asal-usul, atau dengan istilah Principle of Provenance dan prinsip aturan asli, kenal dengan istilah Principle of Original Order. Nah, prinsip asal-usul itu maksudnya asas untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta lain. Prinsip aturan asli maksudnya asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya, atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Sarana temu balik arsip statis disebut juga finding aid. Daftar arsip statis. Ini adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip tersebut. Istilah inventaris arsip itu merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip, dilengkapi dengan sejarah dan fungsi atau peran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur organisasi untuk arsip kelembagaan, atau riwayat hidup untuk arsip perorangan, perseorangan, dan konkordan itu petunjuk perubahan terhadap nomor arsip pada inventaris arsip yang lama ke dalam inventaris arsip yang baru. Lalu ada juga istilah guide arsip. Ini adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian informasi mengenai khasanah arsip statis yang tersimpan baik secara keseluruhan maupun tematis di lembaga kearsipan. ANRI juga melaksanakan penerbitan naskah sumber yang bersifat tematis sebagai referensi yang dapat digunakan para pengguna untuk mendapatkan informasi arsip statis secara mudah. Selain itu ada juga pameran konvensional secara berkala dan pameran digital dalam bentuk penyajian arsip hari ini. Nah, ANRI ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh yang pertama, ANRI, atau yang tadi kita sebut sebagai Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai lembaga kearsipan nasional. Lalu kemudian ada lembaga kearsipan provinsi.
Kemudian lembaga kearsipan kabupaten atau kota, lalu ada lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri. Ini ada bagannya ya, organisasi kearsipan. Di atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Ya, terbagi dua seperti ini. Nah, unit kearsipan sendiri itu antara lain termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. Untuk lembaga kearsipan, antara lain ada ANRI, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten, Arsip Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di sini ada bagan yang menunjukkan tentang organisasi kearsipan. Sebelah kiri, pengelolaan arsip dinamis itu dilakukan oleh pencipta arsip ya, yang terdiri dari lembaga negara, pemerintah daerah, PTN, BUMN, dan BUMD. Nah, unit kearsipan sendiri artinya adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Di sebelah kanan di sini adalah pengelolaan arsip statis dilakukan oleh lembaga kearsipan. Untuk tingkat pemerintah pusat dilakukan oleh Arsip Nasional RI sebagai lembaga kearsipan nasional. Untuk pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh Arsip Daerah Provinsi. Begitu selanjutnya. Nah, di sini pengertian lembaga kearsipan sendiri adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Arsip statis dilestarikan sebagai memori kolektif oleh lembaga kearsipan yang memiliki nilai guna sekunder atau secondary value. Itu memiliki nilai guna berkelanjutan. Nilai guna sekunder terdiri atas nilai guna yang pertama, bukti keberadaan. Bukti keberadaan atau disebut dengan istilah evidensial. Lalu yang kedua sebagai informasional, ketiga intrinsik. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, arsip yang bernilai guna kebuktian atau evidensial adalah arsip yang mempunyai nilai isi informasi yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dibentuk, dikembangkan, digabung, dibubarkan, diatur, serta dilaksanakannya fungsi dan tugas. Nah, arsip statis ini memiliki nilai guna evidensial karena beberapa hal sebagai berikut. A. Sebagai bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. B. Sebagai bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi. C. Sebagai bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi. D. Sebagai bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunitas klien yang dilayani. E. Sebagai bukti dan hak dan kewajiban individu dan organisasi. F. Memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan keilmuan, budaya, atau historik. G. Berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stakeholder internal dan eksternal. Lalu yang kedua, untuk arsip yang bernilai guna informasional. Arsip yang mempunyai nilai isi informasi yang mengandung kegunaan untuk berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan, tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya. Itu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah, dan
Arsip statis disebut memiliki nilai guna informasional. Nah, hal sebagai berikut. A. Pertama, merekam informasi mengenai orang-orang penting atau tokoh berskala nasional atau skala provinsi atau tingkat kabupaten, kota, dan komunitas atau perguruan tinggi. B. Merekam fenomena atau peristiwa kejadian yang luar biasa, tempat penting berskala nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan komunitas perguruan tinggi. C. Merekam masalah penting yang menjadi isu nasional atau isu tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan komunitas suatu perguruan tinggi. Yang ketiga, arsip yang bernilai guna intrinsik tadi ya adalah arsip yang memiliki keunikan ataupun kelangkaan melekat pada isi, struktur, konteks, dan karakter arsip. Seperti usia arsip, isinya, pemakaian kata-kata, karakter penciptanya, tanda tangan, dan cap atau stempel yang melekat. Arsip statis memiliki nilai guna intrinsik karena hal-hal sebagai berikut ini. A. Bentuk fisik yang dapat menjadi subjek studi. Arsip yang merupakan dokumentasi penting atau contoh bentuk penting. Misalnya, suatu bentuk arsip dilestarikan dalam bentuk asli sebagai bukti dari temuan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Kedua, karena kualitas estetik atau artistik arsip. Misalnya, foto, cat air, gambar arsitektur, dan lain sebagainya. Ketiga, ciri fisik yang unik atau antik. Unik maksudnya adalah satu-satunya. Lawan dari unik adalah duplikasi. Unik fisik arsip maksudnya adalah ciri fisik yang unik, meliputi kualitas dan tekstur kertas, warnanya, stempel, tinta, atau bentuk jilid yang tidak biasa. Lalu ada juga unik informasi. Maksudnya adalah arsip yang isi informasinya tidak terdapat di tempat lain. Ada juga unik dalam proses dan fungsi. Maksudnya arsip yang merupakan produk dari kegiatan yang unik dan spesifik. Kemudian ada unik agregasi arsip. Maksudnya adalah arsip yang unik berdasarkan pengumpulan, kesatuan, dan keutuhan koleksi. Meskipun arsip tersebut, secara informasi ada duplikasinya. Itu dicipta oleh pihak-pihak lain. Misalnya, untuk memilih arsip unik secara agregasi terhadap kasus penggerebekan teroris di Temanggung, Jawa Tengah, dapat dipilih lembaga penyiaran yang meliput secara utuh. Dan terakhir di sini ada umur arsip yang menunjukkan kualitas keunikan. Arsip yang berumur tua lebih memiliki keunikan daripada arsip-arsip baru. Lalu ada juga memiliki nilai untuk pameran. Artinya arsip yang memiliki kualitas dan karakteristik nilai yang melekat pada arsip sebagai berikut. Pertama, mencerminkan suatu peristiwa serta menunjukkan keaktualan atau kebaruan suatu peristiwa. Yang kedua, menggambarkan isu yang sangat penting. Ketiga, terkait dengan seseorang yang menjadi subjek atau asal arsip. Yang E, arsip asli. Yang keaslian arsip dapat dipastikan dengan pemeriksaan fisik. Misalnya autentisitas. Misalnya penciptanya, tulisan dan tanda tangan, foto, atau karakteristik lainnya. Lalu hal yang berikutnya, arsip dalam bentuk asli atau orisinal terkait dengan kepentingan publik, umum. Karena secara historis terkait dengan orang, tempat, benda, isu, dan kejadian yang penting. Lalu arsip orisinal terkait dokumentasi dari penetapan atau dasar hukum keberlangsungan suatu lembaga atau institusi. Arsip statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan tercantum dalam jadwal retensi arsip atau disingkat JRA, pencipta arsip.
Dalam JRA, arsip statis disebutkan sebagai arsip yang berketerangan permanen atau sebagai arsip permanen, yaitu arsip yang menurut penilaian berdasarkan ketentuan teknis dan hukum kearsipan memiliki nilai guna berkelanjutan untuk kepentingan yang lebih luas bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip statis yang tersimpan pada lembaga kearsipan merupakan memori kolektif bangsa Indonesia yang senantiasa terpelihara untuk dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat publik. Arsip statis yang tersimpan di Lembaga Kearsipan Pusat yaitu ANRI, serta deskripsi dan penataan arsip statis Lembaga Kearsipan Daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan perguruan tinggi dapat terkoneksi dalam suatu sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau dikenal dengan istilah JIKN. Penyelenggara JIKN ini adalah ANRI sebagai pusat jaringan nasional, lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. JIKN ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat. Dua, ada kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat. Itu sebagai peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Kali ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik, suatu sistem kearsipan nasional. Kegiatan mengelola arsip statis atau dengan istilah arsips yang meliputi antara lain penilaian dan akuisisi atau dikenal dengan istilah acquisition and appraisal. Lalu penataan dan pendeskripsian, istilah arrangement and description. Lalu preservasi, istilahnya preservation. Kemudian ada layanan informasi, istilahnya reference. Kemudian ada pendidikan kepada pengguna arsip dan hubungan masyarakat, disebut dengan istilah user education and public relation. Nah, untuk lembaga pengelola arsip statis terdiri atas yang pertama Arsip Nasional RI, ANRI, arsip daerah provinsi, tiga ada arsip daerah kabupaten atau tingkat kota, keempat ada arsip perguruan tinggi. Pengelolaan arsip ini yang dimaksud meliputi akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Kita masuk kepada akuisisi. Akuisisi arsip statis itu adalah proses penambahan khasanah arsip statis lembaga kearsipan. Dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Pelaksanaan akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari hasil penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip oleh lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Oleh karena itu, akuisisi arsip statis harus dilakukan secara ketat, penuh tanggung jawab, dan dengan cara yang teratur guna mencegah penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan di luar kendali tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah. Ada beberapa prinsip dalam akuisisi ini. Antara lain, arsip statis yang akan diakuisisi ke lembaga kearsipan telah ditetapkan sebagai arsip statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian kriteria
dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder setelah dinyatakan selesai masa simpan dinamisnya. Arsip statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar dengan baik sesuai dengan bentuk dan media. Prinsip lain adalah serah terima arsip statis dari hasil kegiatan akuisisi arsip statis wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip yang berupa berita acara serah terima arsip statis. Daftar arsip statis yang diserahkan, berikut riwayat arsip dan arsipnya. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya. Tadi itu adalah prinsipnya. Yang ini adalah strategi akuisisi arsip statis. Tujuannya adalah pertama, mengarahkan keseluruhan kegiatan sesuai dengan sasaran akuisisi arsip statis. Yang kedua, memberi batasan-batasan yang perlu dilakukan untuk memperoleh arsip statis. 3. Mencegah terjadinya perolehan arsip yang tidak layak disimpan secara permanen. Keempat, mengatur proses serah terima arsip antara pihak lembaga kearsipan dan pencipta arsip. Nah, mengontrol keseluruhan penyelenggaraan kegiatan akuisisi. Itu untuk strategi akuisisi. Bagaimana dengan pelaksanaan akuisisinya? Pelaksanaan akuisisi arsip statis ini merupakan rangkaian program kegiatan yang dimulai dari tahap pendataan, penilaian, dan serah terima arsip statis. Untuk tahap pendataan, ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan serta mengidentifikasi informasi mengenai pencipta arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau arsip statis yang sudah tidak diperlukan lagi secara langsung untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan pencipta arsip. Yang kedua adalah tahap penilaian. Ini merupakan proses penentuan status arsip yang akan diakuisisi. Pelaksanaan penilaian lembaga kearsipan dapat mengacu pada nilai guna arsip yang tercantum dalam jadwal retensi arsip atau yang dikenal dengan JRA di pencipta arsip. Tahap yang ketiga adalah tahap serah terima terkait dengan peralihan tanggung jawab pengelolaan dan serah terima arsip statis dari pencipta arsip pada lembaga kearsipan. Kegiatan serah terima arsip statis ini harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Salah satunya, arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang otentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak otentik, maka pencipta arsip perlu melakukan autentikasi. Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi, lembaga kearsipan berhak menolak penyerahan arsip statis. Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh lembaga kearsipan. Ada beberapa persyaratan dalam serah terima arsip yang wajib dilengkapi oleh pencipta arsip. Ini beberapa persyaratannya. Yang pertama, arsip statis yang diserahkan. Fisik arsip itu harus mudah dikenali, baik bentuk dan media maupun kuantitasnya atau jumlah arsipnya. Lalu fisik arsip sudah dalam keadaan yang tertata dan teratur dalam box arsip ataupun media simpan lain sesuai bentuk dan media arsip. Fisik arsip dalam box ataupun media simpan lain sudah dilengkapi dengan identitas asal pencipta arsip, kurun waktu penciptaan arsip, nomor arsip, dan nomor box. Untuk persyaratan yang kedua, daftar arsip statis yang diserahkan. Untuk daftar arsip statis, format ketikannya dalam bentuk hard copy.
lalu mempunyai identitas nama dan alamat asal pencipta arsip. Kemudian daftar arsip statis ini harus memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai nomor, seri atau jenis, kurun waktu, jumlah, dan tingkat keaslian arsip. Daftar arsip dibuat minimal rangkap 2. Masing-masing disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan atau unit atau satuan organisasi lain yang dianggap perlu. Khusus akuisisi arsip statis di lingkungan pemerintahan daerah dan perguruan tinggi. Lalu diketahui dan disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan atau penanggung jawab pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip. Persyaratan yang ketiga adalah berita acara serah terima arsip statis. Untuk berita acara, format naskah beritanya acara sesuai dengan aturan yang ditentukan. Naskah apabila diperlukan dilengkapi dengan klausul perjanjian antara kedua belah pihak, khususnya mengenai hak akses arsip. Naskah berjumlah rangkap 2, masing-masing disimpan oleh pihak yang menyerahkan arsip atau pencipta arsip dan pihak yang menerima arsip. Dalam hal ini adalah lembaga kearsipan. Naskah kedua-duanya ditandatangani dengan tinta warna hitam oleh kedua belah pihak. Naskah yang telah ditandatangani diberi cap dinas tanda pengenal yang sah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Syarat yang keempat berkaitan dengan riwayat administrasi dan arsip statis yang diserahkan. Riwayat administrasi berkaitan dengan informasi singkat mengenai riwayat pencipta arsip. Bagi pencipta arsip berbentuk kelembagaan, riwayat informasi yang diperlukan antara lain adalah pembentukan dan perkembangan organisasi, pihak atau pimpinan atau pejabat yang terlibat, struktur, fungsi, dan tugas organisasi. Ini kita akan masuk pada pembahasan tentang pengolahan arsip statis. Pengolahan arsip statis adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan melalui kegiatan deskripsi dan penataan arsip. Pengolahan arsip statis akan menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip atau dikenal dengan istilah finding aid. Jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang umum dihasilkan dalam rangka pengolahan arsip statis pada lembaga kearsipan. Itu berupa daftar arsip statis, inventaris arsip, dan guide arsip statis. Ketiga jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis ini digunakan oleh unit kerja penyimpanan dan layanan informasi arsip pada lembaga kearsipan dalam rangka akses dan layanan informasi kepada pengguna arsip atau usernya. Nah, ada beberapa prinsip dalam pengolahan arsip statis ini. Yang pertama, pengolahan arsip statis merupakan keseluruhan proses analisis pengorganisasian kelompok arsip statis melalui pemahaman asal-usul dan aturan asli arsip statis, serta arsip statis ditetapkan dalam fonts, seri, berkas, dan item dengan aturan yang melindungi dan mencerminkan pemahaman itu. Prinsip yang kedua, pengolahan arsip statis harus tetap setia mereproduksi dan mendokumentasikan susunan serta proses yang digunakan untuk menangkap, capture, menciptakan, mengolah, dan memelihara arsip digunakan oleh pekerjanya. Prinsip yang ketiga, pengolahan arsip statis diatur dengan prinsip respect des fonds. Prinsip respect des fonds terdiri atas dua konsep terkait, yaitu asal-usul, provenance, dan aturan asli atau original order. Respect des fonds. Ini maksudnya adalah respect terhadap pencipta arsip, termasuk pemeliharaan asal-usul dan aturan asli. Yang kedua ada asal-usul atau provenance. Ini maksudnya organisasi atau perseorangan
yang membuat atau menerima, memelihara, dan menggunakan arsip dinamisnya. Yang ketiga, aturan asli atau original order. Aturan terhadap arsip yang diciptakan, olah, dan dipelihara. Terus sesuai dengan prinsip. Keempat, prinsip-prinsip tersebut mensyaratkan lembaga kearsipan untuk mengolah arsip statis, lembaga atau organisasi yang berbeda secara terpisah dan memelihara aturan asli arsip statis yang diterima. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Bahan dari lembaga. Yang pertama, tidak menggabungkan arsip statis dari dua lembaga atau organisasi. Arsip statis dari lembaga atau organisasi yang berbeda harus dikelola secara terpisah, meskipun lembaga atau organisasi itu terlibat pada kegiatan yang sama atau memiliki orang-orang yang sama. Prinsip yang kedua, tidak mengolah kembali arsip statis yang sudah memperlihatkan aturan aslinya. Aturan asli arsip statis yang diterima tidak harus diolah kembali apabila aturannya jelas menggambarkan fungsi dan aktivitas pencipta arsip. Prinsip yang ketiga, mengidentifikasi level arsip statis sesuai dengan level hierarki pengaturan yang digunakan dalam pekerjaan kearsipan. Jadi itu adalah prinsip-prinsipnya. Saat ini kita akan membahas tentang prosedurnya. Prosedur pengolahan arsip statis dalam rangka penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Yang tadi kita kenal dengan istilah finding aid. Ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi arsip. Yang kedua, penyusunan rencana teknis. Yang ketiga, melaksanakan penelusuran sumber data. Yang keempat, penyusunan skema sementara pengaturan arsip. Yang kelima, rekonstruksi arsip. 6. Deskripsi arsip statis. 7. Manuver atau penyatuan informasi arsip statis. Ke-8. Penyusunan skema definitif pengaturan arsip. 9. Penomoran definitif. 10. Manuver fisik dan penomoran arsip. 11. Pemberian label arsip dan penataan dalam box arsip. Ke-12. Penulisan draft sarana bantu penemuan arsip. 13. Penilaian dan uji petik. Ke-14. Perbaikan atas hasil penilaian dan uji petik. 15. Pengesahan daftar arsip statis. Ya, prosedur-prosedurnya. Ini kita masuk dalam reservasi arsip statis. Reservasi ini adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip statis terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak, dan restorasi atau perbaikan bagian arsip yang rusak. Preservasi ditinjau dari tindakannya yang terdiri atas preservasi preventif dan preservasi kuratif. Preservasi arsip statis secara umum bertujuan melindungi fisik dan informasi arsip. Untuk preservasi arsip statis ini meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada pemeliharaan dan penjagaan arsip statis terhadap berbagai faktor perusak arsip, baik yang diakibatkan faktor internal maupun faktor eksternal. Tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif. Yang kedua, ada perawatan dan perbaikan. Ini dilakukan terhadap arsip statis apabila suatu waktu terjadi kerusakan atau tindakan yang bersifat kuratif atau korektif. Yang ketiga, pengamanan dan perlindungan, terutama terhadap informasi yang terkandung dalam arsip statis. Selain istilah preservasi, istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan adalah istilah konservasi arsip atau conservation.
Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, konsep konservasi arsip merupakan bagian dari preservasi arsip. Menurut Ellis 1993, konservasi adalah proses dari preservasi secara fisik terhadap media rekam asli arsip. Dalam pelaksanaannya, konservasi ini menyangkut dua hal, yaitu konservasi yang bersifat pencegahan atau preventive conservation dan konservasi yang bersifat perbaikan atau restoration conservation. Ada beberapa hal yang bisa menjadi sumber kerusakan dari arsip statis, dari faktor internal dan eksternal. Untuk faktor perusak internal, ini dapat disebabkan oleh penyusun bahan dasar arsip itu sendiri. Di antaranya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan bahan dasar arsip, misalnya lignin dan alum rosin, serta penggunaan tinta yang bersifat asam. Untuk faktor perusak eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan tempat arsip statis disimpan, seperti suhu dan kelembapan yang tidak stabil, sinar ultraviolet, polusi udara, hama perusak arsip statis, seperti jamur atau kapang, serangga dan binatang pengerat, serta faktor manusia, seperti ketidakpedulian ketika menggunakan arsip dan penelitian. Ada beberapa kebijakan untuk preservasi arsip statis. Prinsip-prinsipnya dalam menentukan kebijakan preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, arsip statis harus dilestarikan selamanya. Yang kedua, semua aspek dari format asli meliputi nilai kesejarahan, teks, gambar, dan keadaan fisik lainnya tetap dilestarikan. Yang ketiga, tindakan preservasi preventif dilakukan untuk mencegah dan mengurangi semua efek kerusakan pada arsip statis. Yang keempat, tindakan preservasi kuratif dilakukan terhadap arsip yang teridentifikasi mengalami kerusakan arsip dan terhadap arsip yang sudah diprioritaskan untuk pemulihannya. Yang kelima, semua tindakan di atas dilakukan secara profesional sesuai standar. Untuk metode preservasi itu sendiri, ada dua, metode preservasi preventif dan preservasi kuratif. Untuk yang preservasi preventif itu adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip statis melalui penyediaan prasarana dan sarana, penyediaan perlindungan, pemeliharaan, serta pembatasan akses arsip statis. Untuk metode preservasi kuratif sendiri itu adalah preservasi yang bersifat perbaikan atau perawatan terhadap arsip statis yang rusak atau kondisinya memburuk sehingga dapat memperpanjang usia arsip statis di lembaga kearsipan. Saat ini kita masuk pada pembahasan tentang akses arsip statis. Akses arsip ini adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal, serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Nah, akses dalam kearsipan ini adalah ketersediaan arsip untuk dibaca sebagai akibat ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya sarana penemuan arsip. Ada istilahnya standar deskripsi arsip statis. Ini adalah pembuatan representasi yang akurat dari suatu unit arsip dan atau informasi bagian-bagiannya dengan cara menjaring, menganalisis, mengorganisasi, dan merekam informasi yang berperan untuk mengidentifikasi, mengelola, menemukan, dan menjelaskan arsip yang bersangkutan, serta konteks dan sistem pengelolaan standar deskripsi arsip statis. Kedalaman deskripsi dari arsip statis ini adalah representasi dari tingkat kerincian suatu arsip yang akan dideskripsi. Deskripsi arsip statis dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan. Yang pertama dimulai dari informasi yang bersifat umum dahulu, lalu beralih ke informasi yang bersifat lebih khusus, umum ke khusus.
Lalu ada memuat informasi yang relevan dengan level deskripsi yang sedang dikerjakan. Tidak mengulangi informasi dan memberikan indikasi keterkaitan antara level deskripsi. Ini ada beberapa jenis arsip. Ya, yang pertama arsip elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, atau arsip digital yang dapat disimpan, ditransmisikan, atau diolah oleh komputer. Yang kedua ada arsip kartografis. Ini adalah arsip yang informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau fotometrik, termasuk di dalamnya antara lain peta dan denah. Yang ketiga ada arsip kearsitekturan, yaitu arsip yang di dalamnya terkandung informasi yang berhubungan dengan kearsitekturan, misalnya arsip cetak biru pembangunan suatu gedung. Ini ada beberapa elemen wajib dan elemen tambahan untuk arsip tekstual. Yang pertama, elemen wajib ini berisi elemen deskripsi yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan materi arsip tekstual dan merupakan elemen yang minimal harus ada untuk kepentingan pertukaran informasi arsip. Penjelasan tiap elemen terdiri atas tujuan, aturan, dan contoh. Elemen wajib untuk arsip tekstual terdiri atas A. Kode unik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan unit deskripsi secara unik dan memberikan tautan ke deskripsi yang mewakilinya. Aturannya adalah kode unik terdiri atas kode unik pokok dan kode tambahan. Kode unik pokok adalah kode referensi untuk kepentingan pertukaran informasi. Untuk kepentingan layanan arsip, meliputi A. Kode negara yang bertujuan untuk pengenalan asal negara. Contoh, ID artinya Indonesia, US artinya Amerika Serikat, atau CA artinya Kanada. B. Kode lembaga kearsipan untuk pengenalan terhadap pengelola arsip yang bersangkutan. Contoh, ANRI. Artinya pengelola arsipnya adalah Indonesia, lalu NARA itu artinya pengelola arsipnya adalah Amerika Serikat. C. Kode unik arsip yang bertujuan untuk memberikan akses pada materi arsip yang dideskripsi. Contoh, RA6 font, F51154 item. Lalu ada kode unik tambahan. Ini adalah kode referensi tambahan untuk kepentingan internal sistem informasi kearsipan, lembaga kearsipan yang tidak dipublikasikan untuk umum. Salah satunya berupa penanda yang memberikan referensi unik untuk mengidentifikasi manajemen penyimpanan fisik arsip. Antara lain, A. Kode pencipta arsip atau lembaga atau perseorangan. B. Kode jenis dan bahan atau material arsip. Lalu ada kode status restorasi, kode status reproduksi, kode status penyimpanan, dan kode status layanan arsip. Berkaitan dengan judul, tujuannya adalah yang pertama, untuk memberi nama arsip yang sedang dideskripsi. Yang kedua, untuk menunjukkan jenis sarana bantu penemuan kembali arsip. Hubungan antara pencipta arsip dan arsip yang diciptakan. Menunjukkan tingkat deskripsi arsip dan kurun waktu arsip. Aturannya untuk judul yang pertama,
Berikan judul dari sarana bantu penemuan kembali arsip sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku internasional dan aturan-aturan nasional. Aturan yang kedua, judul bisa diperoleh dari arsip atau jika tidak ada atau jika tidak lengkap, judul dapat diberikan oleh arsiparis. Aturan yang ketiga, jika memungkinkan, singkatlah judul resmi yang panjang, namun jangan sampai menghilangkan informasi yang penting. Untuk pada tingkat fonts, aturan yang keempat untuk judul, pada tingkat fonts masukkan nama pencipta arsip. Bisa dilihat juga elemen riwayat pencipta arsipnya, khususnya untuk nama pencipta. Aturan yang kelima, pada tingkat seri hingga item, masukkan format atau bentuk naskah dari arsip yang dideskripsi. Jika memungkinkan, judul dapat mengandung frase yang mencerminkan fungsi, aktivitas, subjek, lokasi, atau tema. Syarat yang keenam, dalam proses pengolahan arsip, tentukan jenis dari unit deskripsi, seperti arsip kelembagaan, A, B. Arsip perusahaan, C. Arsip keluarga, dan D. Arsip perseorangan. Syarat yang ketujuh, tentukan kurun waktu arsip. Contoh, inventaris arsip binnenlands bestuur fonds seri Togangen 1887 dan 1949 sampai 1949 atau Inkomende Agenda tahun 1887 sampai 1949 subseri. Untuk kurun waktu arsip, ini tujuannya untuk menunjukkan dan mencatat tanggal arsip yang dideskripsi. Kedua, untuk menunjukkan urutan arsip secara kronologis. Yang ketiga, untuk membantu pengguna arsip mendapat gambaran secara jelas mengenai kurun waktu yang terliput dari suatu khasanah arsip, yang mungkin dapat digunakan untuk mengacu kepada masalah atau nomor arsip yang lain. Nah, aturan-aturan untuk kurun waktu arsip ini ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, sumber informasi kurun waktu berasal dari arsip yang sedang dideskripsi. Yang kedua, catat kurun waktu menurut standar yang berlaku nasional. Kurun waktu dapat berupa tanggal lengkap, tanggal sampai bulan, tahun, bulan atau tahun, atau hanya tahun. Keempat, jika arsip tidak tersusun secara kronologis, urutkan dengan urutan tanggal arsip tertua menuju tanggal termuda yang berada paling atas. Syarat yang kelima, catat tanggal dalam bentuk tunggal atau inklusif. Tanggal tunggal contohnya 13 Juli 1980 untuk item. Tanggal inklusif adalah tanggal-tanggal yang terdapat dalam kurun waktu tertentu atau arsip yang memberkas. Contoh, 1891 sampai 1942. 31 Maret 1966 sampai 15 Januari 1970. Syarat keenam, jika arsip tidak memiliki kurun waktu atau kurun waktu tidak diketahui, maka di dalam deskripsi harus disebutkan dengan tanpa tanggal atau disingkat TT. Syarat ketujuh, jika arsip berupa dokumen dengan sejumlah lampiran, penulisan kurun waktunya adalah periode waktu yang terliput dalam berkas. Tanggal arsip dalam lampiran tidak diperhitungkan. Syarat ke-8. Jika tidak terdapat aturan ke-8. Jika tidak terdapat keterangan kurun waktu pada arsip yang sedang dideskripsi, namun dapat diperkirakan, beri kata sekitar. Contoh, sekitar 1942. Aturan ke-9. Jika terdapat arsip dengan kurun waktu yang berbeda, maka yang secara mencolok dari cakupan kurun waktu keseluruhan khasanah, berikan tanda kurung. Contoh, 1945, 1959 sampai 1968. Aturan ke-10. Dalam penentuan kurun waktu untuk arsip tekstual, berikut adalah jenis-jenis kurun waktu yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik arsip dan kesepakatan tim.
Yang pertama, tanggal pembuatan surat atau bentuk redaksi lainnya, seperti laporan, notulen, memo. Tanggal diberkaskan atau tanggal registrasi ketika arsip diakumulasi dalam transaksi bisnis atau pelaksanaan suatu urusan. Dan yang terakhir, tanggal ketika arsip dialihmediakan. Ada beberapa catatan penting. Jenis kurun waktu ini bersifat hierarkis. Jika tanggal poin A tidak ditemukan, dapat menggunakan poin B. Jika tanggal poin B tidak ditemukan, dapat menggunakan poin C. Hal terpentingnya adalah konsistensi jenis kurun waktu yang dipilih dalam deskripsi sebuah khasanah. Kita masuk kepada deskripsi fisik yang menyangkut jumlah dan media. Tujuannya adalah yang menunjukkan dan menjelaskan mengenai jumlah fisik dan media dari unit deskripsi. Aturannya ada beberapa. Yang pertama, sumber informasi berasal dari jumlah fisik dan media unit deskripsi. Yang kedua, catat satuan dalam angka Arab dan satuan ukuran standar yang berlaku. Yang ketiga, gunakan satuan penyimpanan yang berlaku internasional, nasional atau lokal. Misal lembaga kearsipan yang berlaku. 4. Penentuan jumlah fisik arsip dapat dikemukakan dalam beberapa pendekatan, tergantung tingkat deskripsi dan kepastian jumlah atau keterukuran dari unit deskripsi. Berikut ini ada beberapa pendekatan jumlah arsip yang dapat dipilih. Yang pertama berdasarkan satuan. Contohnya, 1 sampul, 5 lembar, atau 2 jilid. Selain itu bisa dilakukan berdasarkan ukuran penyimpanan pada rak. Gunakan satuan meter linear atau disingkat M1. Contoh, 6 meter linear atau 6 M1. Selain itu, bisa dilakukan dengan berdasarkan ukuran ruang atau volume penyimpanan. Gunakan satuan meter kubik atau disingkat M⁻3. Contoh, 32 meter kubik. 32 M⁻3. Berdasarkan jumlah yang diikuti media unit deskripsi. Contoh, 106 lembar surat, 2 jilid laporan. Cara yang lain atau pendekatan lain, berdasarkan media penyimpanan. Contoh, 24 map, 65 box. Pendekatan yang lain, jika pernyataan jumlah unit deskripsi diberikan dalam satuan tertentu dan dikehendaki informasi tambahan, seperti jumlah yang ekuivalen, berikan informasi tambahan tersebut dalam kurung. Contohnya, 6 meter linear, dalam kurung, 30 box besar. 234 box, dalam kurung, 250 map. Jadi jumlahnya ekuivalen ya. Jumlahnya yang sama. Untuk arsip yang belum dapat ditentukan jumlahnya, misal dalam elemen riwayat akuisisi atau dalam proses awal identifikasi arsip, gunakan tanda lebih kurang ya, plus minus, atau kata sekitar atau kurang lebih yang mendahului penulisan jumlah. Contoh, plus minus atau kurang lebih 100 lembar peta, sekitar 500 lembar gambar detil, ya. Nah, yang kelima, lembar kertas dalam berbagai bentuk, misalnya amplop dan kertas kecil. Jika memiliki informasi, diperhitungkan sebagai arsip dan mempengaruhi jumlah arsip. Jika tidak ada informasi atau kosong, maka tidak perlu dihitung. Selanjutnya adalah tentang tingkat deskripsi. Tingkat deskripsi ini tujuannya untuk menunjukkan tingkat penataan unit deskripsi. Ada beberapa aturan untuk tingkat deskripsi ini. Yang pertama, sebutkan tingkat deskripsi arsip, yang biasanya ditunjukkan dari pengaturan skema uraian deskripsi arsip, atau judul sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Aturan yang kedua, berikut adalah penjelasan tentang elemen wajib yang minimal harus dipenuhi di tiap tingkat deskripsi. Yang pertama ada font. Tingkat deskripsi ini minimal harus memuat kode unik, nama pencipta arsip, judul, kurun waktu arsip, jumlah dan
media, lingkup, dan isi. Lalu ada subfont. Tingkat deskripsi ini minimal harus memuat kode unik, judul, kurun waktu arsip, jumlah dan media, lingkup, dan isi. Ya, itu adalah dua tingkatan deskripsi. Ada font, ada subfont. Lalu ada juga tingkatan deskripsi seri. Tingkat deskripsi ini minimal harus memuat kode unik, judul, kurun waktu arsip, jumlah dan media, lingkup, dan isi. Lalu ada juga subseri, ada juga tingkat deskripsi berkas atau file, ada juga tingkat deskripsi item ya. Catatannya, jika memang diperlukan oleh lembaga kearsipan, catatlah informasi tingkat perkembangan arsip, seperti konsep atau net, asli, kopi, salinan, tembusan, atau pertinggal. Berikut penjelasan dari istilah-istilah itu. Konsep. Konsep itu adalah rancangan suatu dokumen. Ditujukan untuk penilaian, penyuntingan, atau penetapan dokumen. Net adalah tingkat perkembangan arsip yang identik dengan minute pada bentuknya yang ditujukan untuk pemberitahuan atau notifikasi dan referensi. Contohnya adalah laporan-laporan rapat dan teks yang ditujukan untuk dicetak dan disebarkan. Dalam kasus tertentu, net disebutkan sebagai minute, yaitu seperti di notariat. Net biasanya digunakan dalam mendeskripsikan tingkat perkembangan arsip, VOC, dan kolonial. Nah, istilah asli adalah versi pertama, efektif dan lengkap dari suatu arsip, bukan salinan atau fotokopi. Istilah kopi adalah dokumen yang dibuat secara identik sama dengan aslinya. Salinan itu maksudnya dokumen yang identik dengan sebuah dokumen lainnya yang diciptakan. Salinan dapat dibuat sama atau berbeda dengan format fisik aslinya. Dalam mendeskripsi arsip periode VOC dan Hindia Belanda, salinan identik dengan istilah afschrift atau copy. Tembusan. Ini artinya memiliki beberapa pengertian, yaitu rekaman surat dan sebagainya yang ditulis dengan kertas karbon yang diketik, tindasan atau surat yang berupa lembaran kopi karbon, printout, fotokopi yang dicap tembusan atau sejenisnya, yang bukan diperuntukkan bagi nama, lembaga, atau unit kerja yang ditunjuk di alamat surat, yang diperlukan bagi unit kerja atau instansi lain yang membutuhkan. Pertinggal, ini adalah tindasan surat yang disimpan oleh instansi atau unit kerja pembuat atau pencipta untuk kepentingan pelaksanaan kerja. Lalu yang kemudian adalah lingkup dan isi. Nah, lingkup dan isi ini bertujuan untuk apa? Untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan yang terrefleksikan di dalam arsip, yang dideskripsikan sehingga pengguna dapat menilai relevansi arsip. Ada beberapa aturannya. Yang pertama, berikan ringkasan lingkup arsip, seperti keterangan tempat dan kurun waktu. Dan isi. Isi itu memuat bentuk redaksi, subjek atau permasalahan, tokoh atau proses administratif, sesuai dengan tingkat deskripsinya. Elemen ini dikenal juga dengan istilah isi ringkas. Aturan yang kedua, lembaga kearsipan mengeluarkan kebijakan atau aturan internal yang memandu arsiparis dalam menentukan tingkat kedalaman atau kerincian deskripsi. Aturan yang ketiga, elemen tingkat perkembangan seperti asli, kopi, tembusan, pertinggal, salinan, net, dan konsep dimasukkan hanya dalam deskripsi tingkat item. Oke. Nah, ini kita akan masuk pada pembahasan proses deskripsi arsip. Deskripsi arsip merupakan proses menganalisis, mengorganisasi, dan mencatat detail tentang elemen formal arsip atau koleksi arsip, seperti pencipta, judul, tanggal, luas, dan konten,
untuk memudahkan identifikasi pengelolaan dan pemahaman pekerjaan. Produk dari deskripsi ini adalah finding aid, inventories, registers, index, dan guide. Produk ini digunakan pengguna untuk menelusuri informasi yang dibutuhkan. Proses deskripsi ini harus memerhatikan standar deskriptif arsip. Standar arsip digunakan untuk memberikan landasan bersama dan bertindak sebagai bahasa universal di kedua lapisan, manusia dan teknologi. Nah, standar yang dipakai dalam deskripsi seperti ada beberapa. Yang pertama adalah General International Standard Archival Description, singkat dengan ISADG. Digunakan untuk panduan dalam persiapan deskripsi arsip. ISADG memiliki target untuk menentukan dan mengontrol struktur deskripsi, menentukan dan mengontrol konten dari deskripsi, dan memfasilitasi akses ke bahan kearsipan dan interoperabilitas antara sistem informasi kearsipan. Lalu ada juga standar yang lain, standar yang selanjutnya, yang kedua, International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families, disingkat dengan ISAAR atau CPF. Ini merupakan pedoman untuk menyiapkan catatan otoritas kearsipan, menyediakan deskripsi entitas atau badan perusahaan, orang dan keluarga yang terkait dengan pembuatan dan pemeliharaan arsip. Standar yang ketiga maksudnya adalah International Standard for Describing Functions atau ISDF. Ini digunakan sebagai panduan untuk mempersiapkan deskripsi fungsi-fungsi badan-badan perusahaan yang terkait dengan pembuatan dan pemeliharaan arsip. Ada juga International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, disingkat dengan ISDIAH. Ini digunakan untuk mempersiapkan deskripsi untuk pemegang arsip. Proses deskripsi selain memperhatikan pedoman, juga perlu memperhatikan ruas skema metadata kearsipan. Terdapat skema metadata di arsip seperti EAD dan EAC. EAD itu adalah Encoded Archival Description, berupa skema metadata arsip yang mendukung standar arsip dan aturan katalog. Yang tadi menurut ISADG, Taurat, atau DACS, dan lain-lain. Encoded Archival Context, Corporate Bodies, Person, and Families, EAC CPF, merupakan skema metadata merupakan skema metadata untuk menyandikan informasi kontekstual tentang orang, badan-badan perusahaan, dan keluarga yang terkait dengan materi arsip menggunakan XML. Standar dan aturan deskripsi konten arsip harus dapat digunakan bersama dengan standar nasional yang ada, atau membentuk dasar untuk pengembangan standar nasional. Describing Arsipes, a Content Standard, DACS, adalah seperangkat aturan deskripsi konten untuk arsip, makalah pribadi, dan naskah. Standar deskriptif ini dapat diterapkan oleh semua jenis bahan arsip. Lalu ada beberapa item lagi, Rules for Archival Description, RAD. Ini adalah standar Kanada, dari negara Kanada untuk deskripsi dan dapat dikategorikan baik dalam kategori standar dan aturan katalog. Mengingat bahwa dalam standar ini diusulkan area deskripsi untuk semua jenis bahan arsip dan tingkat deskripsi serta aturan katalogisasi terperinci. Manual of Archival Description, MAD. Ini adalah alat deskripsi utama di negara Inggris. Bertentangan dengan inisiatif deskripsi lainnya saat ini, MAD tidak didasarkan pada logika katalogisasi perpustakaan seperti APPM dan RAD, tetapi mencoba untuk mengikuti prinsip-prinsip kearsipan. Edisi MAD 3 memperhitungkan logika deskripsi
ISADG. Nah, di Indonesia, standar deskripsi ini bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga-lembaga. Juga harus melaksanakan sesuai Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang standar deskripsi arsip statis dalam melakukan deskripsi. Jenis standar deskripsi dapat berbeda-beda sesuai tujuan lembaga. Contohnya, ISAD, ISAD, dan ISAAR. ISAD mengatur deskripsi kontennya, sedangkan ISAAR mengatur otoritas atau badan pencipta atau pemelihara arsipnya. Standar ini sifatnya sebagai pedoman, tidak mengikat atau wajib secara hukum. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang memiliki konsekuensi hukum dan wajib diikuti. Baik, teman-teman semua. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini berkaitan dengan arsip statis. Semoga membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk tes PTK kali. Oke, terima kasih banyak. Semangat, salam sukses untuk semua.